Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini untuk mengisi tugas mata kuliah Teknik Perancangan Sistem, saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Perancangan Antarmuka Pengguna Sistem Informasi Prosedur Pelayanan Umum menggunakan metode Design Thinking, yang disusun oleh kakak-kakak ini dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Langsung ke bab kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal ini berdasarkan hasil proses yang ada di jurnal, hasil penggalian masalah pengguna yang lebih dalam ketika pengakses informasi prosedur pelayanan umum dengan metode design thinking menunjukkan bahwa 5 orang pengguna yang diwawancarai, 1 orang pengguna masih belum memiliki pengalaman terhadap pengaksesan prosedur pelayanan umum, 1 orang pengguna sudah merasakan kenyamanan yang cukup ketika melakukan pencarian dan pengaksesan prosedur pelayanan umum, serta 3 orang pengguna merasakan pengalaman yang mengganggu ketika melakukan pencarian dan pengaksesan prosedur pelayanan umum. Nah, setelah dilakukan analisis permasalahan dan kebutuhan pengguna, ditemukan bahwa terdapat 2 kelompok masalah yang dirasakan oleh pengguna, yaitu pertama mengenai pengelompokan informasi pada media informasi yang dirasa masih sesuai dengan kategori informasi yang seharusnya, yang belum sesuai kategori informasi yang seharusnya. Kedua, mengenai penyaluran informasi dirasa pengguna masih belum bisa diakses secara cepat dan tepat. Nah, hasil perancangan antarmuka pengguna sistem informasi prosedur pelayanan umum berdasarkan rekomendasi ide solusi yang dibuat menghasilkan usulan rancangan antarmuka pengguna melalui 2 media informasi, yaitu antarmuka pengguna web apps, Philcom apps, dan layanan chatbot. Masing-masing antarmuka pengguna memiliki 6 halaman tampilan antarmuka pengguna, berupa halaman yang pertama daftar prosedur, tahapan prosedur, informasi detail, aktivitasku, dan notifikasi. Kurang 5. Oh, satu lagi ada di sini nih. FAQ. Kesimpulan ketiga, hasil pengujian antarmuka pengguna sistem informasi prosedur pelayanan umum menggunakan metode pengumpulan umpan balik, feedback, capture, matrix kepada kelima pengguna menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap rancangan antarmuka pengguna, dan telah dilakukan perbaikan rancangan sebanyak 2 kali iterasi, 2 kali pengulangan. Pada pengujian ketiga, didapati bahwa rancangan antarmuka sudah sesuai dengan keinginan pengguna dan layak digunakan, serta ide solusi yang dikembangkan sudah bisa mendukung penyelesaian masalah yang dialami oleh pengguna. Oke. Jadi dari kesimpulan ini bisa kita tarik dia menggunakan metode design thinking. Jadi design thinking itu dijelasin di jurnal ini bahwa ini dia menggunakan metode design thinking. Yang pertama, dia ini flow jurnal, pembuat jurnal, dia mulai studi literatur. Nah, di sini ada empathize, pengumpulan data, yaitu tadi pencari masalah yang berdasarkan atau user oriented. Jadi masalah tersebut mereka ambil, jurnal ini ambil dari 5 user tadi. Lalu di-define masalahnya di-define di kesimpulan ke 1 tadi. Di sini permasalahannya. Nah, itu masuk ke define dan ideate, lalu dikembangkan solusinya, lalu prototype dan tes. Prototype itu membuat rancangan yang sudah
yang kita udah ideate, nah lalu kita implementasi di prototype, lalu kita tes ke user. Nah, 2 iterasi tadi itu masuk ke proses prototype dan tes ulang. Seharusnya sih lebih cocok menurut saya masuk ke ideate, karena di tes ada yang kurang, kita ideate lagi, ide baru lagi yang sesuai dengan user, lalu kita implementasi lagi, lalu kita tes, lalu kita ulang, kita looping sampai pengguna itu cocok sesuai pengguna, karena design thinking ini lebih ke situ user oriented, lalu menaik kesimpulan dan selesai. Jadi design thinking itu yang empathize, define, ideate, prototype, dan test. Oke. Nah, untuk empathize tadi, yang 5 tadi, ada satu orang yang masih bingung cara makainya. Ini diambil dari sistem informasi sebelumnya, sebelum wawancara ini, sebelum si penulis membuat prototyping. Jadi orang pertama masih bingung, orang kedua udah cukup puas, orang ketiga merasa terganggu. Nah, setelah dicari masalahnya, lalu dibuatlah ini antarmuka pengguna web, apps Philcom, dan layanan chatbot, dan 6 halaman untuk mempermudah user. Oke, kira-kira itu kesimpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.